Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih kita sayyidina Muhammad ja'al ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واشرح محفظ سيدنا وطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melakukan ibadah kewajiban kita, melakukan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian rutinitas kita setiap malam Rabu. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, amal soleh dan kewajiban kita mendapatkan daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya nanti di hari kiamat yang berjodoh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai melanjutkan daripada kajiannya dengan kitab Minhajul Warid, dengan kitab Mukhtasar Latif, untuk tiang minggu bahwasanya kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, yang mana salah satu amalan yang ada di bulan Sya'ban ini yang dipakai sama para ulama-ulama kita, para salafun saleh kita, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Rajab pada bulan yang lalu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Tapi sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak
Sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan sedikit daripada kajian kita. Tapi kita ulangi sedikit apa yang pernah kita sampaikan pada minggu yang lalu, dengan membahas tentang pasal fi adabi dakhilil khala. Bagaimana adab kita masuk ke kamar mandi. Pertama itu kita akan cepat sedikit karena kita udah bahas. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Kalau kita masuk kamar mandi, hendaklah kita menggunakan kaki kiri. Karena kenapa? Karena kata Imam Ghazali, kalau kita masuk ke tempat yang jelek, itu kita dahulukan menggunakan kaki kiri, kata Imam Ghazali. Kalau kita masuk ke tempat yang bagus, kita dahulukan pakai kaki kanan. Itu kata Imam Ghazali. Ya, termasuk kamar mandi ini adalah salah satu tempat qada hajat, tempat yang jelek. Kalau dikatakan kamar mandi ini adalah tempatnya syaitan. Kamar mandi itu tempatnya syaitan. Fa idza kharaja yaminuhu wa la yahmilu dzikrullah ta'ala. Ketika kita keluar, hendaknya kita mendahulukan kaki kanan. Dan jangan kita membawa dzikrullah wasmu rasulihi. Jangan sampai kita membawa juga kata-kata zikir kepada Allah di dalam kamar mandi. Enggak boleh. Wasmu rasuli, dan adapun nama-nama rasul, enggak boleh. Itu kurang adab. Wal Quran, dan Al-Quran enggak boleh kita masuk kamar mandi. Wa yughatti ra'sahu. Lamun tiang pelonggong masuk kamar mandi, hendaklah kita tutup kepala kita. Agar kenapa? Agar terhindar daripada gangguan syaitan. Sekali lagi, kalau kita masuk kamar mandi, hendaklah kita tutup kepala kita. Dengan satu tujuan, agar kita terhindar dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu dia masuk melalui dua tempat. Yang pertama itu masuk melalui kepala, dan yang kedua masuk melalui kaki. Nah, hati-hati, makanya ketika kita masuk kamar mandi, kita tutup kepala kita agar kita terhindar dari gangguan syaitan. Wa yab'ud wa yastatir. Nah, kalau kita qada hajat, hendaknya kita menjauh. Tapi kalau kita sedang di padang pasir, hendaknya kita menjauh. Nah, dan kita tutup aurat, kita beri penghalang gitu. Sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Wala yabul fi ma'ir rakid. Jangan kita kencing di air yang menggenang. Wajuhrin, dan jangan kita qada hajat atau kencing di tempat yang berlubang. Karena kenapa? Nanti di sana ada binatang buas nanti. Tercatlok. Nah, itu gak bagus, gak boleh. Nah, nanti ada binatang buas, itu membahayakan kita atau membahayakan hewan-hewan yang ada di tanah tersebut. Wa mahabbirihin, dan jangan kita menghadap kalau kita kencing, buang air kecil, jangan kita menghadap arah mata angin. Nah, lawan kemudian setengah si ampes, lawan jok tiang pelungkung, bakat, jaring, tangkung, pakaian, segala macam. Enggak boleh. Nanti najis. Nah, wasilin maksud. Nah, jangan juga kita kencing di tempat keramaian, atau tempat orang-orang bernaung, tempat orang-orang berteduh. Kurang bagus. Ini kita agak cepat ya. Sudah kita bahas. Wa qarikin, dan jangan kita kencing atau buang hajat di jalan. Jangan. Karena kenapa? Karena nanti itu aurat kita terbuka dan lain sebagainya, enggak bagus. Itu bisa mengganggu perjalanan orang lain. Ya. Wa tahta syajaratin musmirah, dan jangan buang air atau qada hajat di bawah pohon yang berbuah. Wala yatakallam. Wala yatakallam. Dan jangan ketika kita di kamar mandi, jangan sampai kita ngobrol. Kalau kita di kamar mandi, jangan sampai kita ngomong. Enggak bagus. Nah, barulah kita masuk ke pembahasan. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, wa yastabri'u minal baul. Ini mengenai istinja.
Ini mengenai istinja, penting. Dan kalau kita kencing, marah bahasa lamun te napiaran qada hajat atau kencing, hendaklah kita benar-benar beres kencing kita, atau kita sudah benar-benar air kencing niki sudah keluar semua, itu harus kita pastikan. Ini sampai netek barsise malik. Jangan sampai nanti netes sisanya setelah kita berwudu tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan nanti. Nah, nanti dia netes. Terus itu kita bawa di dalam sholat. Ini perkara yang sangat penting, yang perkara yang sangat apa namanya, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, perkara yang menyucikan diri dari perkara kencing ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Rasulullah ketika di berjalan, dia mendengarkan ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Didengar sama Rasulullah. Sehingga apa kata Rasulullah? Inna ma yu'adzibani wa inna ma yu'adzibani laisa fi kabir. Dia dengan si tersiksa oleh kuburan ini bahasa Rasulullah, orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu adalah mereka bukan dengan perkara yang besar, bukan dengan perkara yang perihal yang besar. Dia disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perkara yang sepele. Hal-hal sepele ia sebab tersiksa oleh kuburan. Namun dengan musyrik, namun dengan kafir, udah jelas dia disiksa. Namun dengan nafiran menghujat atau orang yang memberikan fitnah kepada orang lain, udah jelas dapat dosa, disiksa. Orang yang sering orang yang merampok, udah jelas dia pekerjaannya sudah jelas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh misalkan, udah jelas pekerjaannya membunuh. Dengan dia membunuh, tentu dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan orang yang disiksa di dalam kuburan ini, orang yang disiksa di dalam kuburan ini bukan dengan perkara dia kafir, bukan. Bukan karena dia memfitnah, bukan. Bukan karena dia mengadu domba, bukan. Bukan dengan dia membunuh, bukan. Bukan dengan dia merampok, tidak. Bukan dengan hal itu. Apa sebab tersiksa? Apa yang menyebabkan dia disiksa di dalam kuburannya? Ternyata yang membuat dia disiksa di dalam kuburannya itu adalah karena amma hadza fakana la yastabra'u minal baud. Dia disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur sebab dua. Yang dia tanpa sadari. Apa itu? Yang pertama, dia tidak bersih, caranya bersuci dari kencing. Nah, nanti bersih tentang besok mene. Dia sebab lagu parah diri tuh beres doang besok bukan lawan. Padahal padahal kita balik masih tetesan air kencing masih keluar. Ini sebabnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tersiksa, sebabnya orang itu disiksa di dalam kuburan, kata Rasulullah SAW, yamshi bin namimah. Dia selalu mengadu domba. Nah, girang ngadu domba batur. Inilah yang disebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi untuk itu perlu kita bahas sedikit mengenai istinja. Ada yang agar kita semua benar cara kita beristinja, benar cara kita membasuh, benar cara kita bersuci, sehingga dengan kita benar cara kita bersuci, benar cara kita membasuh,
ibadah-ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting. Ada beberapa hukum. Ada hukum istinja. Hah? Ada hukum istinja. Itu yang pertama wajib. Wajib kita beristinja. Kapan kita wajib beristinja? Ketika yang keluar adalah sesuatu yang mengotori atau melawat atau basah. Nah, wajib tiang tunggu beristinja niki lamun dengan sebab ketika sak sukul niki dengan mohon maaf dengan dubur lubang belakang atau lubang depan niki adalah sesuatu yang mengotori atau basah. Wajib. Itu wajib kita harus beristinja. Yang kedua sunnah. Sunnah kita beristinja. Bila waktu sunnah beristinja ketika sesuatu yang keluar adalah padat atau keras. Sasogol niki adalah suatu hal yang keras atau padat. Misalkan apa namanya sasogol dengan napiara dengan dubur lubang belakang, contohnya sasogol misalkan lawan kelereng, kendeker misal sogol. Kendeker niki ndek mengotori, ndek kotor kendeker kan? Dia tidak mengotori. Kance kendeker niki adalah sifatnya padat. Nah, jadi lamun kendeker sogol, contoh nih. Ini contoh aja. Misalkan kalau kendeker atau kelereng niki keluar, nah, dia sogol, jadi sunnah yang belum beristinja. Sunnah. Bau tegawe, bau ndek. Atau cacing. Atau misalnya seperti cacing yang dia tidak mengotori. Sunnah yang perlu beristinja. Dalam bahasa sunnah ini kita anjuran, kalau lebih bagus beristinja. Atau dia juga haram. Haram yang perlu beristinja. Haram kita beristinja itu kapan? Ketika misalkan kalau menggunakan sesuatu yang muhtaram. Ketika menggunakan sesuatu yang muhtaram. Saat teparan arah muhtaram niki adalah sesuatu yang mulia. Bahkan istinjanya tidak sah. Nah, istinja nanti sah. Cuma beristinja tapi tidak sah. Misalkan apa? Barang misalkan beristinja, barang. Beristinja, napi kadu beristinja. Grupik kadu misal. Ndeng kadu ai, ndeng kadu batu. Tapi kadu beristinja. Grupuk kadu. Grupuk niki makanan. Grupuk niki makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Grupuk kadu beristinja bare. Ini enggak diperbolehkan. Bet kanggo setengah sakembe, setengah si muhtaram atau sesuatu yang dimuliakan. Grupuk ini dimakan. Bet kanggo beristinja kadu grupuk. Atau baru kita beristinja menggunakan roti misal. Roti kadu beristinja? Enggak, ini enggak diperbolehkan, haram. Dan istinja niki tidak sah. Kalau dia beristinja menggunakan roti, terus dia kadu sembahyang, sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Dia beristinja menggunakan roti, enggak diperbolehkan. Berkanggu. Dan istinjanya juga tidak sah. Bahkan lamun dengan beristinja, dia beristinja Al-Quran dia pakai. Dia beristinja menggunakan Al-Quran misalkan. Contoh. Nah ini nggak boleh, ini haram. Nggak dia boleh menggunakan Al-Quran misal. Bahkan dia murtad. Orang yang beristinja menggunakan Al-Quran. Nah, ada istinja. Dan ada juga beristinja haram lagu sah. Beristinja haram tidak sah. Arak beristinja haram lagu sah. Haram juga berarti. Berarti ada
Ada dua. Sekali lagi, arasa beristinja haram tapi tidak sah. Haram lagu dina sah. Kance saat kedua arasa beristinja. Arasa beristinja haram lagu sah. Dengan sabar istinja haram dan tidak sah, niki adalah ketika dia sekali lagi ketika dia beristinja dengan menggunakan hal-hal yang muhtaram atau mulia seperti kerupuk, roti, atau Al-Quran dan lain sebagainya. Dia tidak sah dan haram. Dan yang kedua, ada dia beristinja, boleh dia istinjanya sah tapi haram. Nah, istinjanya sah tapi haram. Seperti apa? Seperti ada air yang kita pakai untuk beristinja, lagu air niki hasil denia HTP. Air ini bukan milik kita dengan EP. Dia teparan aran gosok teparan. Kita pakai barang orang lain yang bukan milik kita. Itu haram, nggak boleh dipakai beristinja. Tapi istinjanya sah, bisa dipakai untuk sholat. Misalkan barang air dengan air botol bareng dengan pembait sah DGP bareng. Yang milik beristinja. Nah, yang pembait botol bisa beristinja bareng. Nah, sedangkan botol niki atau air niki bukan milik kita. Jadi gimana? Jadi istinjanya sah tapi haram. Nah, itu haram. Jadi ditinggalkan, kurang bagus. Soalnya harus tiap pelanggan tahu mengenai istinja. Harus kita tahu. Karena salah satu wanti-wanti tiap pelanggan. Wanti-wanti. Soal istinja niki adalah salah satu cara tiang pelanggan bersuci. Salah satu cara tiang pelanggan bersuci niki adalah beristinja. Hati-hati, salah cara beristinja, salah cara ente. Nah, namun salah cara beristinja dengan cara tiang pelanggan beribadah kepada Sidi Allah Subhanahu wa taala dan salatnya tidak sah. Nah, dan juga apa yang dipakai di dalam beristinja? Nah, ada syarat-syarat istinja. Nah, ada syarat-syaratnya beristinja. Ini syarat-syarat. Nah, syarat pertama, lamun tiang pelanggan beristinja harus menggunakan harus menggunakan benda yang padat. Nah, pertama, lamun beristinja harus terkadu benda padat, benda keras, padat. Kalau cair tidak. Nah, ini kalau benda yang harus dia pakai benda yang padat. Itu pertama. Yang kedua syarat istinja itu adalah harus suci. Yang kita pakai istinja harus suci. Umpamanya misalkan batu. Batu kan padat mungkin. Batu ini kadut istinja. Ngalam dengan lain kan kesusahan air dan lain sebagainya. Dia pakai batu istinja. Batu niki adalah harus pertama dia padat. Kedua, batu niki namanya tekadu istinja niki dia harus suci. Ini sampai le batu sekadut istinja niki arah kotoran atau arah najis Anda harus suci. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus kholi', ini teparan. Harus kholi'. Si teparan kholi' niki adalah yang bisa mencongkel lah bahasa. Bau mencongkel. Tahu darah mencongkel? Nah, iya mencongkel niki. Misalkan lamun batu niki usahakan lamun beristinja kadu batu niki arah ujung. Bau kadu nyongkel. Nah, misalkan lamun lapiran dia tidak punya congkelan, dia bundar atau dia lurus lembut, tidak bisa dipakai beristinja. Harus bau nyongkel. Syarat. Nah, misalkan berembe lamun kadu kendekar, kelereng. Nah, kelereng tidak bisa. Namun kendekar niki tidak bisa dia pakai untuk beristinja. Dengan kembe, dia bau kadu nyongkel, dia sifatnya lembut. Lawan kepelat, lawan apa-apa. Kepelat lawan. Nah,
Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, bukan menggunakan hal yang muhtaram. Para unisa baru. Namun tiang pelonggung beristinja, jangan sampai kita menggunakan benda yang muhtaram atau benda yang dimuliakan. Contohnya seperti yang tiang bilang tadi, itu adalah seperti makanan. Nah, makanan misalkan kerupuk atau roti atau dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang kita makan itu nggak diperbolehkan, diharamkan. Atau misalkan buah apel mentang-mentang sugih misalkan, mentang-mentang sugih misal, dia mampu beli apel, dia mampu beli segala-galanya. Mentang-mentang sugih beristinja kadu apel misal. Nah, dia beristinja kadu apel, dia tidak sah. Walaupun apelnya harga 1 juta sebiji, tetap tidak sah. Karena kenapa? Karena dia adalah muhtaram, itu dimakan, itu nggak boleh. Nah, tidak boleh untuk kita pakai beristinja. Jadi, lamun tiang pelonggung beristinja, ada yang sakna cara yang tiang pelonggung beristinja niki ada 4 syarat. Ada 4 syaratnya kita beristinja. Yang pertama, dengan menggunakan benda yang padat. Yang kedua, dia harus suci, bendanya harus suci. Dan yang ketiga, harus bisa mencongkel. Bendanya harus bisa mencongkel. Dan yang keempat, dia tidak muhtaram atau yang dimuliakan atau mengenai entah itu makanan, buahan dan lain sebagainya. Kalau sudah 4 ini kita penuhi, lamun 4 ini kita penuhi, insya Allah boleh kita dipakai untuk beristinja. Dan juga ada juga hukum istinja khilaful aula. Khilaful aula. Hukum istinja niki adalah makruh. Dia tidak bagus, dia kurang bagus beristinja. Kurang bagus. Kapan niki? Ketika ketika keluar angin. Ketika ngentut. Ketika kentut, makruh, tidak kurang bagus untuk beristinja. Sengang kembali nampun makruh. Kenapa dimakruhkan beristinja ketika kentut niki? Padahal beli yang kotor, yang keluar hanya angin. Tapi kenapa dimakruhkan? Karena dimakruhkan itu disebabkan nanti takutnya terjadi was-was. Takutnya terjadi was-was. Baranda sabar, yaitu ngentut beristinja malik, ngentut beristinja malik, baranda ngentut sah keuduk sah deh, kenantang. Was-was terjadi, was-was. Nah, yang kurang bagus kita beristinja kalau hanya sebatas keluar angin. Nah, dan juga harus diperhatikan. Wayastabra'u minal baul ini adalah harus diperhatikan air kencingnya itu biar keluar semuanya. Dan ada cara ulama telah mengajarkan kita bagaimana caranya untuk bersuci atau mengeluarkan biar semua air kencing kita itu udah keluar semua. Biar air kencing kita itu keluar semua, diajarkan sama para ulama. Bahkan di sini dijelaskan dalam syarahnya Minhalul Warid, kalau kita sudah kencing, lamun tua meneh basen pertama ada yang selapu air ini kisogun. Pertama cara adalah bit tanah hanah. Mama, ini khusus mama. Bit tanah hanah begitu para. Napi aran tanah hanah. Napi aran tanah hanah khusus mama si teparan aran tanah hanah niki adalah bekrem. Namun misalkan mohon maaf, namun temene bekrem terus. Kan? Sebanyak 3 kali. Nah, kedua, cara yang mama ketika dia buang air kecil, misalkan dia buang air kecil atau nyangkun meneh bebrori sababatul yadi.
al-yusra, dengan menggunakan kedua telunjuk. Apa itu? Yang pertama adalah jempol, kedua adalah telunjuk. Nah, ketika tuah kadu telunjuk, bisa mohon maaf dikit mama. Nah, lamun mama, bareng lamun nah piara lamun yang ke apa? Buang air kecil misalkan. Lamun telah yang ke wah terselesaian. Suatu selesaian air penek misalkan. Nah, ya ampun demak kadu lima jempol. Kance jari telunjuk. Terdemak terus. Nah, terdemak. Nyamput tuh urut. Nah, sambil bertanah nah, kerem. Tiga ke telu kali. Napi tujuan dengan bekerem-bekerem nih. Hah? Napi tujuan dengan bekerem-bekerem ini para ulama sudah menjelaskan. Kemudian penjelasan si ulama maratan niki tanda tai. Kenapa para ulama itu sampai-sampai menjelaskan caranya kencing, caranya suci pun dijelaskan secara detail. Sehingga karena biar kita aman daripada azab kubur. Karena kenapa? Banyak orang yang diazab disebabkan karena salah caranya bersuci. Atau masih belum beres bersucinya. Masih kemadean, air kencingnya masih kemadean. Kemudian ampun masih kemadean. Dia tahu cara besok. Nah, dia tahu cara besok. Kemudian apa dia tahu cara besok? Ini narap ilmu. Dia tahu cara. Dari dia tahu cara. Cari sekali lagi, lalu dengan mama, demak kadu dua jari, telunjuk kanci jempol, yang peturut sambil terbekar keren. Nah, sebanyak 3 kali. Desa subuh lain terus laku. Arah beketuan. Terus berembe lamun nina bisa. Nah, ini kan dengan cara mama, lamun dengan mama kan berkeren. Terus berdemak nih semenuk, mohon maaf. Lamun urut, lamun dengan mama kan sebenarnya paham kan belum nih. Nah, lamun dengan mama tuh urut lagu berembe lamun dengan nina dan bau turut bisa. Nah, berbeda cara bersuci lamun dengan nina. Bagi perempuan di sini jelaskan wal mar'atu lamun dengan nina bahasa wal mar'atu bi imrari asabi' yadaha ala anitiha ma'addad. Nah, lamun dengan nina cara dengan nina bersuci dengan hadas, misalkan dia selesai mengeluarkan air kencingnya semua, baru dia menggunakan jari-jarinya. Jari-jari kadu, ndek kadu telunjuk, ndek kadu nakaran jempol, ndek kadu jari tengah, ndek kadu jari manis. Jari-jari kadu. Gunakan jari kiri. Setelah dia selesai mengeluarkan air kencingnya, baru dia menggunakan jari-jari, dia untuk ala anitiha ma'afat. Barang mohon maaf. Yang farji untuk dengan ini niki model berbeda jelasan. Injak kan ya? Napi modelnya. Misalkan mohon maaf, niki dengan ini. Hah? Kau, nah bahasa jelas ya kau arah. Nah, kau niki penjak. Nah, kau niki penjak. Iya ta. Dende urut, dende bau turut dengan ini. Dan bau turut dengan ini. Kau kata. Ah, penjak melawan. Dende usap doang, dan bau tuh sepeda. Mas, kalau beliau mengatakan maaf bab, cara bab niki penjak. Lamun tas sekedar benek-benek dan bau. Hah? Kurang bagus dengan ini. Nah, jadi injak nanti. Lamun sekedar misalnya besok lamun menitnya doang kan, nanti injak kan. Enggak bisa ya. Yang posokon barang air kencing niki semuanya keluar, lamun tenjak dia cara dengan nina. Dan barang mama menuntang injak dengan mama kan dia bau. Nah, hah? Ah, dene keren misalnya dengan nina niki aurat ya. Kurang bagus dah keren. Ah, dene keren. Namun dengan nina dene keren. Kurang bagus. Kecuali mungkin lamun dalam balik misalkan atau tempat tertutup bagus, nggak apa-apa dah keren. Misalnya tempat-tempat terbuka, pakai Pertamina, tamu kamar mandi lah kan, kamar mandi umum misalkan, kurang bagus menurut dia. Karena perempuan ini adalah suaranya juga aurat. Kalau laki-laki yang dengar terus dia timbul syahwatnya, misal
Misalkan seperti itu, bahaya dan dapat dosa. Nah, hati-hati. Atau misalkan ada cara lama untuk membereskan biar semua air kencing kita keluar. Nah, ini kalau bisa, kalau mampu kita kerjakan, amalkan, kita amalkan. Apa itu? Bil masyi sab'ina khutwah. Kita jalan-jalan 70 langkah. Nah, itu nenek misalkan, kalau kita udah kencing, sebelum kita berwudu, jalan-jalan 70 langkah. Ada yang sakumbe, ada yang semua air niki keluar semuanya. Sogol selapung, sengat sebab lampa. Lagu lamun teu mampu, lamun teu mampu jadi lampa. Cukup ada yang sakena entan teu aparan urut doang lamun dengan sama. Nah, itu adalah mengenai istinja. Ini adalah penting mengenai istinja. Eh, karena kenapa? Karena sah atau tidak sahnya sholat kita tergantung dari istinja kita. Dan sah atau tidak sahnya sholat kita tergantung dari wudhunya kita. Eh, wudhunya kita. Dan wudhu kita pun, wudhu kita pun dia tidak sah lah masih dikena atas istinja. Soal istinja sejauh dulu yang pegawai wudhu. Nah, barang misalkan istinja atau barang pokok isi saper-saper doang. Nah, pokok isi saper-saper doang cara istinja. Kita berwudu. Pas tersampai ya besok bulu, sugu lain penek misalkan. Nah, pas apa namanya? Pas kita sudah sampai kepada membasuh rambut, air kecil kita keluar. Nah, berarti tidak sah wudunya. Lagi dia harus membasuh kencingnya dulu baru dia perlu berwudu. Nah, jadi penting istinja itu adalah perkara yang penting. Selanjutnya ada pertanyaan. Para ketua. Saudara, paham ya? Alhamdulillah, paham. Alhamdulillah. Ada saya, mungkin yang belum tahu nih sebenarnya, tapi yang penting kita saling peringat berjaringan. Nah, mungkin arah atau lupa apa, mungkin yang udah lupa jaga. Dan lanjutnya wa yaqulu idza dakhala. Lamun tiang tunggun tamu kamar mandi, ketika kita masuk kamar mandi, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, doa dengan masuk kamar mandi. Si teparan aran kubut niki adalah jin. Mame sak khaba'ith niki adalah jin nina. Nah, jari le kamar mandi niki tong kumpul jin terus lapu. Yang pun arak nani malaikat. Kita sebenarnya setiap hari niki dijaga sama malaikat. Kita setiap hari dijaga sama malaikat. Dimanapun tempat kita dijaga, dilindungi oleh malaikat. Tapi malaikat niki ketika kita masuk kamar mandi, malaikat tidak ikut ke kamar mandi. Jadi pertanyaan, kira-kira saya jaga titik selapu di dalam kamar mandi. Sedangkan bahkan di kamar mandi niki tahu berkumpul jin itu. Dikatakan para ulama setiap hari kita dilindungi sama para malaikat. Lagu malaikat niki ini entah di kamar mandi. Padahal dia tahu izin tuh kira-kira bertanya, siapa yang akan jaga kita di dalam kamar mandi dari godaan jin atau dari godaan para setan-setan? Kata guru kami, yang akan menjaga kita di kamar mandi dari godaan setan atau dari godaan jin ini adalah satu, masuk kamar mandi sesuai dengan adab masuk kamar mandi. Namun pemilih terlindungi dari gangguan setan atau gangguan jin, walaupun malaikat tidak ikut masuk ke kamar mandi, satu cara melakukan masuklah kamar mandi sesuai dengan adabnya masuk kamar mandi. Para bisa baru tangan kandunan kiri, setelah itu dia nutup kepala, nutup lapiaran dulu, kadu sandal, dan terus lapiaran ini ngerawas ke kamar mandi. Niki adab niki yang akan menjaga kita di kamar mandi. Sangat bahaya nanti kan yang polamu negara-negara Arab termasuk di Yaman, namun kamar mandi entah itu kamar mandi musola atau masjid atau tempat kamar mandi umum pasti tersediaan sandal, khusus sandal untuk kamar mandi, atau pasti tersediaan lapiaran kopiah untuk menutup sengaja agar kita terhindar dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan jin. Nah, niki ini adalah
Apa namanya, apalagi lebih-lebih perempuan. Lebih-lebih perempuan misalkan. Atau misalkan bertanya, misalkan tamu kamar mandi misal. Ketika tamu kamar mandi, lupa kadu songkok atau lupa tutup kepala itu misal. Nah, kira belum kita tanya juga, gua di dalam tahu kan nih. Nah, kata para ulama, salah satu caranya lamun terlupa tiang punggung, nah piaran tutup kepala kan kadu sandal, segera gunakan kaki, menggunakan tangan kiri menutup menutup dengan menggunakan kaki kiri, langsung sugul. Nah, langsung sugul baik, kopong. Pada mana begituan misal, kan terganggu jauh Al-Quran, terganggu jauh potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran di dalam kamar mandi, entah itu barang di kantong, atau lipat di barang. Hah? Atau entah hadis-hadis Rasul barang sentuh di kantong. Aku jauh deh kamu, jauh deh kamu di kamar mandi. Sengaja kamu lihat lupa, misal, berbeda entah. Ya, ya kedema kan batal. Soal kan dengan bersuci. Kita tidak dalam keadaan bersuci. Terus kira-kira gimana caranya? Nah, caranya niki adalah bahasa para ulama, lamun tiang punggung jauh, nah piaran jauh Al-Quran atau potongan-potongan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul dek kantong, jauh di kamar mandi, sengaja lupa, lagu ini demam. Salah satu caranya kata ulama, kita pegang, jepit. Kita jepit, sogol dulu. Nyamput kan, lepas. Nyamput tangan balik. Jepit mentah. Nah, jepit. Sekarang lupa lawan bareng. Hizib, jauh bareng sana, pocet. Hizib pocet, di situ bareng. Kamar mandi, layak lupa. Jepit bareng. Nyamput, sogol. Nah, wa idza kharaja. Jadi amalkanlah ada pada masuk kamar mandi agar kita apa namanya agar kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan, atau godaan-godaan jin. Dan terakhir, misal. Dan terakhir, oke. Wa idza kharaja. Lamun tiang punggung keluar dengan kamar mandi, hendaknya kita menggunakan gufronak. Gufronak, gufronak selama sebanyak 3 kan kali. Lamun sugul pernah dengan kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri dan membaca gufronak. Gufronak, gufronak, alhamdulillahilladzi adhabal anil adha wa fani. Kempe ampun baca gufronak niki, kata ulama ada 2. Gufronak niki maksudnya apa namanya? Pengampunanmu ya Allah. Pengampunanmu ya Allah arti. Kempe ampun dengan ampun kepada si Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ada 2. Yang pertama, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mencerna rezeki dan kita juga bisa mengeluarkan rezeki tersebut. Iya, syukuri. Nah, yang kedua adalah mungkin di kamar mandi tempat kita lalai. Kamar mandi niki adalah tempat kita lalai. Makanya selama di kamar mandi kita nggak boleh zikir, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh apa namanya baca takbir tahmid, nggak boleh. Nah, mungkin gara-gara kelalaian kita selama di kamar mandi, itulah yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita di dalam kamar mandi. Itulah sebabnya apa namanya kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan dan kita lakukan amalkan daripada sunnah-sunnah Rasul, cara-cara Rasulullah SAW ketika masuk atau keluar kamar mandi agar kita selamat daripada godaan-godaan syaitan. Ada minni wal afu minkum. Gak ada pertanyaannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana balikna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وأصابنا باركنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وأصابنا باركنا رمضان. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكنا في دين علم التعويل وجعلنا من عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.